Pemirsa, terima kasih Anda masih terus menyaksikan NTV Prime. Kita lanjutkan perbincangan. Saya kembali lagi ke Mas Ari Yusuf Amir. Mas Ari masih bersama kami? Halo Mas Ari. Mas Ari? Oke, tampaknya Mas Ari belum bergabung lagi dengan kami di sambungan Zoom. Saya kembali lagi ke Bang Nasrullah. Bang Nasrullah, kita tidak tahu dua alat bukti apa yang dimiliki oleh Kejaksaan Agung saat ini. Menurut Anda, akan seberapa sulit atau mudahkah jaksa nanti untuk menyusun dan membuktikan dakwaannya? Begini. Saya rasa maksudnya penyusunan surat dakwaan tentu dari hasil setelah pemeriksaan lengkap, ya, sudah terpetakan baik dari keterangan para saksi, keterangan ahli, dokumen-dokumen yang telah disita, serta dari keterangan tersangka sendiri. Nanti ada resume, dari resume itulah dikompilasi, kemudian disusun surat dakwaan. Iya. Ya, itu tidak sulit menyusun surat dakwaan. Oke, kalau Yang melihat sulitnya pasal-pasalnya, adalah, Bang Nasrullah? saya belum tahu pasalnya. Kalau lihat begini, kalau tidak ada suap, belum ditemukan ada pemberian-pemberian, maka kemungkinan pasal yang digunakan pasal 2 atau pasal 3. Iya, saya bisa bacakan Bang Nasrullah, kami memiliki informasinya. Jadi yang pasal yang dikenakan per hari ini ya Bang Nasrullah, yang kita ketahui adalah pasal 2 ayat 1 atau pasal 3 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi Jungto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP dengan ancaman hukuman maksimal seumur hidup. Nah, jadi kan gini, pasal 3 itu poin yang menjadi isunya adalah perbuatan melawan hukum. Sedangkan pasal 3 itu adalah penyalahgunaan kewenangan jabatan atau kedudukan yang ada padanya. Nah, biasanya di dalam surat dakwaan itu dakwaan primernya adalah pasal 2. Karena pasal 2 ini ada ancaman minimum 4 tahun penjara. Sedangkan pasal 3 ancaman minimumnya 1 tahun penjara. Tapi bisa saja di surat dakwaan pasal 2 primer, pasal 3 subsidiar. Tapi nanti kita lihat hasil pembuktiannya. Berdasarkan hasil pembuktian nanti jaksa menuntut mau pakai pasal 2K atau pasal 3K. Nah, namun saya ingatkan satu hal yang terpenting dalam kasus ini. Baik. Apakah telah dilakukan telaahan terhadap proses berjenjang yang saya sebutkan tadi? Karena tidak ujuk-ujuk seorang menteri mengambil keputusan A atau B. Biasanya itu dilakukan pembahasan dari bawah berjenjang sampai ke dirjen, dirjen sampai ke menteri. Nah, di situ biasanya sudah ada telaah hukum, analisa hukum dari Biro Hukum Kementerian yang bersangkutan. Baik. Nah, Bang, apakah Pak Tom Lembong ini sebagai menteri ada mengambil kebijakan yang bertentangan dengan usulan dari atau analisa atau telaah hukum dari Biro Hukum, atau itu justru masih di dalam sebuah rangkaian? itu yang harus dibuktikan ya Bang Nasrullah. Ya. Oke. Nah, tapi ada satu tadi yang menarik, ada pasal 55 ayat 1, huruf 1, yaitu turut serta melakukan. Iya. Kalau ada digandingkan dengan pasal 55 penyertaan, maka saya berharap itu pelaku lainnya adalah menteri-menteri pengganti beliau yang juga melakukan impor gula sejauh ya keadaannya sama, tidak ada persoalan yang berbeda, aturan yang diterapkan sama, nah tapi tetap melakukan impor gula berikutnya. Baik. Maka tentu ada pelaku yang menjadi penyerta di dalam Iya. ini.
Oke. Tapi kalau keadaannya sama persis, tidak ada hukum yang berbeda. Semua melakukan impor gula, yang ditarik hanya Tom Lembong. Saya istighfar atas penegakan hukum ini. Baik. Saya sayangkan model seperti itu penegakan hukum. Baik, saya mau ke Pak Ari dulu, ke Mas Ari Yusuf Amir. Mas Ari, kalau dari tim kuasa hukum, apa kira-kira rencana setelah ini? Adakah rencana penangguhan penahanan atau mungkin mengajukan pra-peradilan? Seperti apa kira-kira rencananya? Iya, betul Mbak. Kita saat ini lagi melakukan pembahasan untuk mempertimbangkan untuk masuk ke pra-peradilan. Kami lagi mengumpulkan semua dokumen-dokumen, karena kemarin dokumen-dokumen itu diberikan kepada lawyer yang ditunjuk oleh kejaksaan. Sekarang lagi kami ambil, kami lagi analisa. Tapi paling tidak ada beberapa hal yang sudah bisa kita lihat, bahwa misalnya tentang bagaimana tergesa-gesanya melakukan penahanan, dari dipanggil sebagai saksi lalu ditetapkan sebagai tersangka, lalu Pak Tom Lembong tidak pernah dijelaskan tentang apa tuduhan kepadanya, pasal apa, dan juga termasuk tentang mekanisme sehingga sampai Pak Tom Lembong menjadi tersangka. Karena beliau sendiri tidak mengetahui itu. Dan surat yang kami cek, kami terima pun tidak menyebutkan pada waktu itu penetapan beliau sebagai tersangka, menyebutkan pasalnya. Nah, hal-hal ini lagi kami bahas, kami lagi kaji untuk kami pertimbangkan untuk mengajukan gugatan pra peradilan. Memang proses penyidikan tadi berjalan lancar, penyidik-penyidiknya cukup kooperatif, dan harapan kita akan terus begitu. Karena kalau memang ini penegakan hukum untuk pemberantasan korupsi, tentunya kami mendukung. Tetapi kalau untuk hal-hal yang lainnya harus kita lawan. Nggak boleh begitu. Seperti yang disampaikan oleh Pak Teguh Nasrullah tadi, beliau selalu menyampaikan itu di beberapa forum, bahwa penegakan hukum harus betul-betul bersih, jujur, dan adil. Kami sangat mendukung statement beliau seperti itu. Begitu Mbak. Baik. Mas Ari, ini kalau kemudian kita mencoba memahami apa statement-statement dari Kejaksaan Agung, kemudian ada yang menyimpulkan bahwa kalau kemudian mau diurutkan ada 4 kesalahan dari Tom Lembong. Yang pertama adalah impor tidak diputus dalam rapat Kemenko. Kedua, impor tanpa persetujuan Kementerian Teknis yaitu Kementerian Pertanian. Kemudian impor tidak didukung data kebutuhan dan persyaratan dokumen. Dan yang keempat, pemasukan impor melebihi tenggat yang ditentukan. Apa komentar Anda? Menurut kita sama sekali tidak benar. Karena tadi sudah dijelaskan bahwa semua melalui prosedur, surat menyurat juga sudah berjenjang dari bawah sampai ke atas, dan setiap kegiatan beliau laporkan ke Menko-nya, disampaikan di dalam rapat-rapat di Menko, dan perlu diketahui bahwa persoalan impor ini sudah terjadi sebelumnya. Dan beliau hanya melanjutkan pada saat itu dalam kondisi kedaruratan pada waktu itu menjelang Lebaran kalau tidak salah. Nah, itu pun surat-surat yang beliau keluarkan adalah surat lanjutan. Ya, seperti saya katakan di awal, setiap suratnya itu mereference terhadap surat-surat menteri yang terdahulu. Komunikasi dengan PPI, lalu komunikasi dengan Menteri BUMN pada waktu itu. Nah, itu semua bukti-bukti suratnya ada di sana. Sehingga apa yang disampaikan tadi sama sekali tidak benar, dan kami meyakinin bahwa semua kebijakan yang diambil oleh Pak Tom Lembong pada waktu itu sudah sesuai dengan prosedurnya. Baik, saya akan mencoba menyapa Antoni Budiawan, ekonom yang bergabung melalui sambungan Zoom. Pak Antoni, selamat malam. Selamat malam. Ya, Pak Antoni, saya membaca tulisan Anda soal penetapan Tom Lembong sebagai tersangka impor gula syarat kepentingan politik. Pertanyaan saya, benarkah di 2015-2016 itu Indonesia surplus gula seperti kata Kejagung? Indonesia selamanya itu adalah defisit gula gitu. Jadi tidak mungkin ada surplus gula. Dan kita tahu bahwa menurut data statistik, impor pada tahun 2015 saja sudah 3,3 juta ton. 2004 sudah impor 1,1 juta ton. Terus sampai dengan naik 2015 itu 3,3 juta ton. Dan kemudian 2020 mencapai 5,5 juta ton dan 2022 mencapai 6 juta ton. 2023 turun sedikit ke 5 juta ton sekian. Dan sekarang ini kelihatannya akan di atas 5 juta ton lagi. Jadi Indonesia ini adalah defisit gula. Baik. Kalau kemudian di tulisan Anda juga Anda menyebut bahwa alasan bahwa Indonesia mengalami surplus gula itu sangat mengada-ada. Anda mengatakan sangat mengada-ada. Mengapa Pak Antoni?
Ya karena nyatanya nggak pernah ada surplus gitu. Nyatanya import menurut data statistik import adalah sangat besar sekali dan naik terus gitu. Karena kebutuhan gula kita itu naik terus gitu. Dan produksi kita itu agak turun gitu. Kecuali di tahun 2023 produksi agak naik sedikit gitu. Tapi tetap saja di atas 5 juta keperluan kita untuk import gitu. Kalau Dan kalau kita lihat untuk import itu yang penting adalah justru kita import gula kristal mentah karena itu untuk produksi. Kalau gula kristal putih itu diperlukan untuk stabilisasi harga. Ketika shortage itu diperlukan langsung import gula kristal iya, putih. baik, Pak Antoni, saya potong dulu. Kita akan sama-sama menyaksikan ada grafis di sini peningkatan volume impor gula dari 2004 hingga 2022, sama seperti yang tadi Anda sampaikan. Di Ya. 2004 1.119.790 juta ton, kemudian naik ke 2.933.082 juta ton. Di 2015 naik lagi ke 3,3 juta ton, kemudian 2020 naik ke 5,5 juta ton, dan di 2022 6 juta ton. Nah, saya ingin bicara Pak Antoni mungkin soal kebijakan izin impor gula kristal hanya diberikan pada BUMN. Tapi Anda juga menilai ini tidak relevan dengan kasusnya Tom Lembong. Mengapa Pak Antoni? Karena kita ada 3 jenis gula, yaitu gula kristal mentah, gula kristal rafinasi, dan gula kristal putih. Gula kristal putih hanya untuk konsumsi, hanya dibolehkan yaitu BUMN untuk impor. Tetapi gula kristal mentah dan gula kristal rafinasi adalah untuk produsen gula atau pabrik gula yang sudah mempunyai angka pengenal impor. Dia boleh impor. Jadi itu boleh swasta. Yang diberikan Tom Lembong adalah gula kristal mentah untuk produsen. Dan itu boleh ya Pak Antoni? Tidak boleh untuk swasta. Nah, makanya ini adalah kerancuan, ada pemutarbalikan fakta bahwa seolah-olah ini Tom Lembong memberikan gula kristal putih untuk impor sehingga itu harusnya BUMN. Nah, ini ada opini yang dibentuk untuk membuat Tom Lembong ini seolah-olah memang salah gitu karena memberikan kepada swasta gitu. Oke, menurut Anda berarti dalam kasus ini Tom Lembong tidak salah sama sekali? Tidak salah sama sekali, makanya kalau saya lihat adalah bahwa kita ada yang diskusi mengatakan bahwa kalau Tom Lembong dituntut, ya itu kemudian menteri-menteri yang lainnya juga dituntut. Seolah-olah Tom Lembong sudah bersalah gitu kan, yang menteri-menteri lain bersalah juga harus dituntut. Ini yang kita harus luruskan. Tom Lembong menurut saya berdasarkan prosedur yang ada tidak salah gitu. Dan tadi Anda juga mengatakan rapat koordinasi. Dasar hukum yang dipakai adalah tahun 2004. Dan tahun 2004 itu tidak ada yang namanya kewajiban untuk rapat koordinasi. Karena peraturan 2004 itu Kementerian Perindustrian dan Perdagangan jadi satu gitu. Sehingga tidak ada koordinasi. Tom Lembong mengubah peraturan itu pada 23 Desember 2015 untuk berlaku 1 Januari 2016 diperlukan koordinasi karena pada saat itu Kementerian Perindustrian dan Perdagangan sudah dipecah sehingga diperlukan koordinasi. Demikian. Oke, baik. Pak Antoni, berarti kalau dari seluruh rangkaian cerita impor gula di 2015-2016 yang kemudian melibatkan 8 perusahaan swasta itu, di mana letak kesalahan penyalahgunaan wewenangnya? Nah, untuk 8 perusahaan swasta, ini adalah berbeda kasus dengan yang diberikan gula kristal mentah oleh Tom Lembong untuk satu PT. Nah, di sini kita harus memisahkan antara produsen atau produksi dengan distribusi. Dengan yang 8 perusahaan swasta itu adalah sudah untuk keperluan produksi. Mereka memproses dari gula mentah atau gula rafinasi menjadi gula kristal putih. Nah, bagaimana mendistribusikan gula kristal putih itu? Yaitu melalui distributor, yang salah satunya adalah PPI. Dan itu tidak ada urusan sama sekali dengan
pemberian izin impor itu oleh Tom Lembong. Oke. Karena itu dua hal yang terpisah gitu. Jadi PT PPI yang salahkah atau gimana menurut Anda, Pak Ya Antoni? pada saat itu kalau memang di situ ada fee, ada apa segala, ya itu tanggung jawab dari 8 perusahaan dengan PPI gitu. Tidak ada urusannya dengan Tom Lembong. Kalau mereka kong kali kong dan sebagainya, itu di luar dari wewenang atau ya wewenang dari Tom Lembong gitu. Baik. Saya ke Bang Nasrullah. Kalau Bang Nasrullah sudah mendengarkan seluruh rangkaian ceritanya dari Pak Antoni, apa komentar Anda, Bang Nasrullah? Jadi gini, saya sudah baca tulisan-tulisan Pak Antoni, saya sudah mengikuti juga penjelasan dari Kejaksaan Agung, tetapi saya tidak berani melakukan atau menyampaikan pernyataan bersalah atau tidak. Karena ketika saya sebagai orang hukum menyatakan bersalah atau tidak, akhirnya harus terpetakan di dalam hasil pembuktian. Karena yang harus dipahami benar adalah salah menurut masyarakat belum tentu salah menurut hukum. Sebaliknya, kadang-kadang tidak salah menurut masyarakat, kadang-kadang secara hukum salah. Makanya mohon maaf Pak Antoni, walaupun saya juga tadi Bapak mengkritisi bukan saya ansih pribadi, tetapi pemikiran-pemikiran yang sama seperti saya, bahwa bagi saya kalau Pak Tom Lembong ini salah, maka harus dipetakan kepada 4 menteri lainnya. Setuju. Apakah keadaannya sama, aturan yang berlaku sama, maka kalau Pak Tom Lembong salah, mereka harus diminta pertanggungjawaban. Juga agar penegakan hukum tidak ada disparitas rasa keadilan. Iya, tidak tebang pilih ya, Bang Nasrullah. Yang terpenting adalah pertanggungjawaban kepada presiden pada masa itu. Karena ada apa negara ini? Hanya 2015 sampai 2024, 5 menteri perdagangan berganti. Sekali lagi saya mengatakan permasalahannya ada di presiden. Presiden tidak tepat dan presiden tidak becus di dalam memilih menteri-menterinya. Iya, 6 bahkan Bang Nasrullah sama Pak Rahmat Gobel. 6 yang sepanjang Jokowi menjabat. Bang Nasrullah, tapi satu sebelum kita break. Iya, 6. Luar biasa. Ini luar biasa. Bang Nasrullah, tapi satu pertanyaan sebelum kita break lagi. Punya peluang untuk memenangkan pra-peradilan tidak menurut Anda, Tom Lembong? Untuk memenangkan pra-peradilan, saya tidak mau merujuk begitu. Karena Bung Ari Yusuf ini tentu punya pengalaman di dalam itu. Tetapi tadi ada kritik yang disampaikan oleh Bung Ari Yusuf bahwa ini kita nggak tahu apa sih kesalahan Tom Lembong ditetapkan sebagai tersangka, nggak jelas. Maka salah satu cara untuk memperjelas, kadang-kadang kan gini, saya juga banyak dialami oleh para advokat dan tersangka yang ditetapkan tersangka sampai dengan dia terima surat dakwaan, dia nggak tahu apa salahnya dia. Baik, itu nanti mungkin bisa jadi pintu masuk ya. Salah satu caranya adalah pra-peradilankan, karena di hadapan hakim pra-peradilan ketika kita menyatakan tidak ada bukti, tidak cukup bukti dan ini nggak jelas apa yang dipersangkakan, si tim penyidik akan membuktikan itu di situ akan bunyi nanti apa kesalahannya dan buktinya apa. Itu salah satu strategi kadang-kadang untuk mengeluarkan ular dari lubangnya ya. Ular dari lubangnya. Oke, baik Bang Nasrullah, Mas Ari dan Pak Antoni, kita harus break dulu sejenak. Kita akan kembali di segmen selanjutnya. Pemirsa tetaplah bersama NTV Prime.